kota yang lain. Selama ini banyak orang bertanya-tanya, kenapa ada orang kaya dan ada orang miskin? Ya, karena saja yang masih merasa miskin nanti menjadi kaya ya. Dan siapa yang membuat kaya dan miskin? Apakah takdir itu? Ya, selama ini banyak orang menganggap kalau miskin itu takdir. Kalau takdir itu artinya apa? Takdir itu otoritas Tuhan, ya, absolut Tuhan. Kalau Tuhan mentakdirkan orang miskin, ya nanti banyak orang yang miskin bisa demo tadi. Kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa kok saya ditakdirkan miskin kan itu? Bahwa kaya dan miskin itu bukan takdir Tuhan. Tuhan yang penuh kasih. Kasihnya tadi tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, tanpa menuntut balas. Semuanya disediakan yang sama. Ya, semuanya disediakan yang sama. Semesta tidak pernah kekurangan bahan. Semesta itu melimpah. Makanya semuanya diberi kesempatan yang sama. Tuhan tidak pernah menciptakan orang atau mentakdirkan orang menjadi kaya atau miskin. Karena semuanya dikasihi Tuhan. Tidak pernah membeda-bedakan. Ya, apa agamamu, apa sukumu, apa kulitmu, tidak pernah dibeda-bedakan. Semuanya disediakan yang sama. Tapi seringkali banyak orang berpendapat, oh kalau kita punya kepercayaan ini, nanti Tuhan berkati. Ya, kalau kita punya keyakinan ini, nanti Tuhan berikan kelimpahan. Enggak. Bahkan kalau kita mau belajar ya, kita lihat fakta sekarang. Kita lihat fakta. Kalau Tuhan mengasihi umatnya hanya karena keyakinannya, Cina itu tidak punya agama, artinya tidak berdasarkan agama. Tapi Cina menjadi negara yang maju. Uni Soviet itu dulu negara yang tidak berdasarkan agama, tetapi teknologinya maju. Banyak negara Eropa yang tidak berdasarkan agama, justru kehidupannya maju. Ya, kita belajar kasihnya Tuhan tadi, kasih tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan, tanpa pamrih, tanpa menuntut balas. Itu kasihnya Tuhan. Tuhan yang saya kenal tadi. Makanya apa? Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Kira-kira yang maha kasih dan maha penyayang suka menghukum enggak? Enggak. Pengen umatnya semua berkelimpahan enggak? Pengen. Tapi kenapa tadi banyak orang tidak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan? Kenapa? Karena kasihnya cuma sepotong-sepotong. Bahkan sering menuduh Tuhan. Tuhan yang suka menghukum. Tuhan yang suka murka. Tuhan yang suka marah-marah. Ketika ada bencana apa banyak orang katakan? Tuhan sedang murka. Berarti nggak kena kasihnya Tuhan. Kalau ada orang hidupnya susah, oh, itu sedang dihukum Tuhan. Kita sendiri juga ngomong, wah, Tuhan memberikan ujian saya kok beruntun, sangat berat. Tuhan memberikan cobaan saya kok berturut-turut. Berarti gak mengenal Tuhan yang penuh kasih tadi. Padahal sering diucapkan. Berapa kali mengucapkan itu? Banyak kali. Akhirnya kok latah. Cuma di mulut. Hatinya tidak tersentuh. Tuhan tidak melihat mulutmu. Tuhan tidak melihat lambemu, ya. Tapi Tuhan melihat hatimu. Ngaji itu apa? Ngerasake siji-siji. Jadi setiap kata yang kita ucapkan yang berbeda Tuhan dirasakan. Orang gor apalan. Itu level pertama. Level kedua, ngaji berikutnya adalah ketika sudah merasakan apa? Ngaji yang kedua, ngelakoni siji-siji gitu loh. Setelah ngerasake, merasakan, menjalankan. Nah, bicara iman, bicara keyakinan sama Tuhan itu tanpa praktek percuma. Yang dilihat Tuhan itu adalah prakteknya, bukan apalannya. Nah, sekarang kita akan mengenal kasihnya Tuhan. Ya, ini yang berhubungan dengan apa? Kaya dan miskin. Bapak sekalian, ya dipahami, semesta itu berkelimpahan. Tuhan itu tidak pernah kekurangan untuk mencukupi semua kebutuhan makhluk ciptaannya. Ya, bukan hanya manusia. Semua makhluk ciptaannya. Tuhan tidak pernah kekurangan. Sumbernya melimpah. Sumbernya melimpah. Nah, kenapa? Ya, kok berlimpah tadi, kok ada orang yang mendapat banyak dan ada orang yang mendapat sedikit. Padahal Tuhan punya sumber kelimpahan yang luar biasa. Nah, tadi yang kaya berarti dapat banyak, yang miskin dapatnya sedikit. Nah, kenapa ini ya? Padahal Tuhan menyediakan loh. Tuhan tadi keberlimpahannya melimpah. Ketika kamu berbagi, tapi kamu berharap mendapatkan ganti yang berlipat-lipat, kamu sedang menjadi orang kaya atau orang miskin? Miskin.
Makanya tadi dapatnya malah justru cuma 0, sekian, bukan 700 kali lipat. Nah, yang paling jelek apa? Di dunia udah nggak dapat, di akhirat juga nggak dapat. Song 2 kali itu ya. Wah, yang penting nanti di akhirat, neng dunia rokok apa. Lah yang mana neng akhirat itu? Kalau nggak kan song 2 kali. Padahal Tuhan tadi menyediakan. Kenapa nggak memilih? Aku di dunia ini berkelimpahan dan di akhirat pun aku berkelimpahan. Contoh ya, selama ini banyak orang selalu orientasi apa? Surga. Tuhan, aku bagaimana aku pengen masuk surga. Banyak pelajaran mengajarkan orang untuk bagaimana supaya masuk surga. Saya tidak pernah berpikir surga, Bapak sekalian. Dalam kehidupan saya, apa yang saya lakukan, saya nggak pernah berpikir dan berorientasi supaya masuk surga. Saya cuma katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi rekan sekerja. Ya, dimanapun nanti aku mati, yang penting aku bersamamu Tuhan. Yang penting aku bersamamu. Kalau aku di neraka gimana? Nggak apa-apa. Di neraka pun nggak apa-apa. Yang penting aku bersamamu. Kalau surganya terus nerakanya jadi panas padem nah Tuhan di sana. Adem. Padahal esensi surga dan neraka itu gitu. Kalau hidupmu dipenuhi dengan rasa syukur, hidupmu sudah penuh dengan kasih, disitulah suasana surga itu hadir. Ya, saya berbagi setiap hari. Ya, orang boleh makan bebas, berapa kali silakan. Saya tidak pernah berharap balasan dari siapapun. Tadi ada dari Bali, tadi udah lihat WA saya ya, yang dari Bali. Ya, ada orang Bali yang sudah mendapat keajaiban di sini. Ketika saya ke Bali, dia WA saya begini, Pak, tolong nanti kalau Bapak ke Bali, saya yang jemput. Sebagai balas budi saya kepada Bapak. Saya nggak respon WA-nya. Saya nggak respon WA-nya, tadi tak tunjukkan ke teman-teman Bali tadi. Saya tidak merespon WA-nya. Karena ketika saya melakukan apapun, saya tidak pernah berharap balas budi dari siapapun. Termasuk dari Tuhan. Terus apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan selama ini itu sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan yang sudah menyediakan keberlimpahan atas kehidupan saya. Maka tugas apa? Menyalurkan, menjadi saluran itu loh. Mau saluran udah tangguh hitung-hitungan. Tuhan tak alir ke 10, gue belekno 70 ya Tuhan, masa gitu. Nah, ini cerita ya, ada seorang pemuda yang dia berguru ke seorang biksu. Dan dia memberikan pertanyaan, kenapa biksu? Kenapa guru? Kok ada orang kaya dan ada orang miskin? Kenapa Tuhan menciptakan kok orang menjadi miskin? Nah gitu. Kemudian sang guru tadi bilang gini, coba kamu keluar dari perguruan. Ya kamu mau masuk ke kampung itu, carilah penduduk yang paling miskin di kampung itu. Akhirnya sang murid tadi ya datang ke sebuah kampung dan ketemu rumah yang paling jelek, ya rumah yang paling buruk dan paling miskin di kampung itu. Kayak dilaporan kepada gurunya. Guru sudah ketemu. Ya kemudian dia sama gurunya berangkat ke kampung tadi ya dan menginap di penduduk yang paling miskin di kampung itu. Di kampung itu rumahnya tadi hanya dari bambu dan banyak bolong-bolong. Di dalam rumah itu ada seekor sapi. Nah, kampung ini seluruh kampung itu semuanya memelihara sapi. Karena di situ terkenal kampung susu, ya, penghasilnya dari susu sapi. Dan semua kampung pelihara sapi. Dan orang yang paling miskin tadi cuma punya satu sapi. Jadi tidurnya bareng-bareng dengan sapi karena rumahnya tidak besar. Nah, si guru tadi sama muridnya ngobrol dengan pemilik rumah tadi, ada bapak, istri, dan anaknya. Tidur bersama sapi karena kemudian cerita panjang lebar sampai malam, kemudian mereka semua tertidur. Pagi-pagi benar, sang biksu tadi, ya, sang guru tadi membangunkan muridnya untuk pulang sebelum tuan punya rumah itu bangun. Dan sebelum pulang, sang guru tadi mengambil pedang yang sangat tajam dan leher sapi tadi ditebas oleh sang guru tadi. Kemudian muridnya berontak, "Guru, kenapa Anda kejam? Sapi satu-satunya yang menjadi mata pencarian orang tadi, keluarga tadi. Mereka menggantungkan hidupnya pada satu sapi tadi. Tapi oleh sang guru, sapinya ditebas." Dan muridnya bertanya, memberontak. Dan gurunya tidak pernah memberi jawaban. Sang guru tadi tidak pernah memberi jawaban. Muridnya selalu bertanya dan tidak pernah dijawab. Sampai 1 tahun, ya,
muridnya tidak pernah mendapat jawaban dari sang guru tadi. Dan muridnya punya cara pandang, persepsi bahwa sang guru itu adalah orang yang sangat kejam. Nah, kemudian setelah 1 tahun,